Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video ini merupakan rangkuman materi IPA kelas 7 di semester 1 kurikulum Merdeka yang diajarkan di Bimbel Kalia. Video ini dibuat oleh salah satu pengajar di Bimbel Kalia. Selamat menyaksikan. Di Bimbel Kalia ini, kita menggunakan buku paket dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditulis oleh Victoriani Inaburi dan kawan-kawan. Dan berikut merupakan materi IPA yang ada di semester 1 di kelas 7. Yang di bab pertama ada hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Di bab kedua ada zat dan perubahannya. Di bab ketiga ada suhu, kalor, dan pemuaian. Dan di bab terakhir ada gerak dan juga gaya. Nah, untuk pembelajaran pertama di bab 1 IPA kelas 7 ini, kita belajar mengenai hakikat ilmu sains dan juga metode ilmiah. Sebab yang pertama, kita akan belajar materi dasarnya dulu nih, yaitu apa itu sains. Jadi, nanti kita akan belajar nih mengenai pengertian sains, cabang-cabang ilmu sains seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, ekologi, geologi, dan lain-lain. Lalu di subbab kedua, kita akan belajar mengenai laboratorium IPA. Nah, di sini kita akan belajar nih mengenai apa itu alat-alat di lab IPA seperti gelas ukur, mikroskop, labu Erlenmeyer, dan juga lain-lain. Dan juga kita juga akan belajar nih untuk menjaga keselamatan laboratorium. Gimana caranya? Dengan mengenali simbol-simbol yang ada di laboratorium IPA. Yang ketiga, sebab yang ketiga ada merancang percobaan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tahapan metode ilmiah untuk melakukan suatu percobaan dengan mengamatinya, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu kita juga akan menyimpulkannya. Nah, untuk tahapan metode ilmiahnya, yang pertama ada observasi, lalu kita melakukan hipotesis, lalu kita merancang percobaan, lalu kita melakukan eksperimen, lalu kita akan menuliskan datanya, dan yang terakhir adalah kita akan membuat kesimpulan. Kita lanjutkan di bab 1, di subbab yang keempat, kita belajar tentang pengukuran, di mana kita nantinya akan mengetahui tentang istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengukuran pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Nah, kita biasanya menyebutnya besaran. Nah, besaran nantinya kita akan belajar menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Untuk subbab kelima, kita akan belajar mengenai pelaporan hasil percobaan. Setelah kita melakukan sebuah rancangan, percobaan, nah kita akan membuat nih laporannya. Kita akan belajar untuk menulis laporan yang terdiri dari rancangan dan juga hasil percobaannya. Untuk bagian-bagian dari karya tulisnya atau laporannya, yang pertama ada tujuan percobaannya, lalu hipotesis, variabel, alat dan bahan, prosedur, pengumpulan dan pengolahan data percobaan, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kita pindah ke bab yang kedua nih, yaitu zat dan perubahannya. Nah, di wujud zat dan model partikel itu ada di subbab yang KA. Kita di sini akan belajar mengenai zat padat, cair, dan juga gas. Nah, jika zat padat, karakteristiknya dia memiliki pola yang teratur, berdekatan, dan berikatan secara kuat. Nah, yang kedua yaitu zat cair. Jika zat cair, dia bergerak secara acak, tidak sedekat seperti dengan zat padat jaraknya. Lalu dia akan berikatan tidak kuat dan juga dapat mengalir. Yang ketiga yaitu zat gas. Dia bergerak secara acak, renggang, berikatan sangat lemah dan dapat menyebar dengan sangat bebas. Nah, di subbab yang kedua ada perubahan wujud zat. Nah, di sini kita akan mempelajari perubahan yang terjadi pada materi atau pada zat. Ada menyublim, mengkristal, mengembun, menguap, membeku, serta mencair. Di bab yang kedua, di subbab ketiga, kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kita banyak nih menemui di kehidupan sehari-hari perubahan fisika dan kimia. Nah, kita akan belajar mengenai contoh dari perubahan fisika. Contohnya yang pertama yaitu ada es meleleh, beras menjadi tepung, kertas menjadi origami, gula dilarutkan dalam air.
Nah, yang kedua yaitu perubahan kimia nih. Kalau perubahan kimia contohnya yaitu kertas yang dibakar, beras yang diubah menjadi nasi, susu yang diubah menjadi keju, dan yang terakhir adalah besi yang berkarat. Yang terakhir nih di bab kedua atau di subbab keempat ada kerapatan zat. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kerapatan atau biasa juga kita sebut dengan massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis yaitu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Rumus yang biasanya kita gunakan itu biasanya kita tulis P tapi miring, itu disebutnya adalah rho, di mana rho ini adalah simbol untuk massa jenis. Jika M itu adalah massa dan V adalah volume. Jadi rumusnya rho sama dengan massa per volume. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu ada suhu, kalor, dan juga pemuaian. Yang pertama di subbab yang bab 3, yang pertama ada suhu. Di sini kita akan belajar mengenai alat ukur suhu yang biasanya kita sebut dengan termometer. Nah, di termometer ini nantinya kita akan belajar mengenai perbandingan dari 4 skala. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Di subbab kedua, kita akan belajar mengenai kalor. Kita akan belajar untuk menghitung besarnya kalor atau besarnya perubahan energi panas. Rumus yang biasanya kita gunakan adalah Q atau kalor sama dengan MC delta T. Atau biasanya kita menyebutnya Q sama dengan macet, di mana Q itu kalor, M itu massa, C itu kalor jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Suhu yang akhir dikurangi dengan suhu yang awal. Nah, di kalor ini kita juga akan belajar mengenai perpindahan kalor. Terdiri dari 3, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, di subbab ketiga kita akan belajar mengenai pemuaian, di mana kita akan belajar contoh-contoh di pemuaian di kehidupan sehari-hari. Contohnya pemasangan kaca dan jendela, perubahan naik turunnya air raksa di termometer, lalu ada pemasangan kaca dan keramik yang agak longgar, lalu ada gelas yang pecah jika diberi air panas, dan yang terakhir adalah balon udara yang bisa terbang. Kita lanjut ke bab yang paling terakhir nih, yaitu bab 4, mengenai gerak dan gaya. Yang pertama yaitu mengenai gerak benda di subbab pertama. Di sini kita akan belajar mengenai besaran-besaran seperti posisi, perpindahan, serta jarak tempuh. Contoh yang paling mudah adalah kita akan menghitung jarak tempuh dari kalian rumah ke sekolah. Berapa sih jarak kalian dari rumah ke sekolah? Itu adalah contoh sederhananya. Yang subbab kedua kita akan belajar mengenai gaya, di mana kita akan belajar mengenai resultan gaya atau arah gaya. Lalu kita juga akan belajar mengenai macam-macam gaya. Nanti kita akan memfokuskan di gaya gesek, serta yang terakhir kita juga akan belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Baik, demikian merupakan rangkuman materi IPA kelas 7 semester 1 di Bimbel Kalia. Semoga video ini bisa membantu teman-teman belajar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.